Saya Joko Waluyo SPD, jabatan saya sekarang pelaksana tugas Kepala SLB Negeri 2 Pangkalan Bun. SLB Negeri 2 Pangkalan Bun berdiri sejak tanggal 24 Januari tahun 2008. Jumlah guru dan siswa di SLB Negeri 2 Pangkalan Bun sekarang ini, untuk jumlah guru kita ada 13 orang guru dengan rincian 11 guru adalah guru GTT pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, kemudian 2 orang guru adalah guru honorer sekolah. Untuk peserta didik, jumlah peserta didik yang ada di SLB Negeri 2 Pangkalan Bun sekarang ada 42 orang siswa. Satuan Pendidikan SDLB ada 19, SMPLB ada 4 orang, dan SMALB ada 19 orang. Sistem pembelajaran di masa pandemi sekarang ini di SLB Negeri 2 Pangkalan Bun, kita ada 2 pilihan. Yang pertama dengan pembelajaran daring. Pembelajaran daring ini berbasis media telekomunikasi, informasi, dan komunikasi. Kemudian pilihan yang kedua, kami melakukan visiting teacher atau guru kunjung ke rumah orang tua peserta didik. Dengan sistem 1 pekan ada penjadwalan selama 5 kali kunjungan bagi guru dengan sistem 1 day, 1 teacher, and 1 student. Sehingga dalam 1 pekan, guru itu bisa melakukan pembelajaran tatap muka dengan peserta didik 1 hari dengan 1 peserta didik. Untuk hambatan ataupun tantangan PBM ketika pada masa pandemi ini, 1. Kekuatan psikologis guru ketika akan melakukan kunjungan ke rumah orang tua peserta didik perlu kita pacu, kita pompa, karena kondisi ini memang ada sedikit banyak melemahkan kondisi psikologis dari guru untuk melakukan kunjungan ke rumah peserta didik dalam pembelajaran tatap muka. Kemudian yang kedua, sebagian peserta didik dengan kekebalan imunitas yang lemah, sehingga ini juga menjadi satu kendala bagi kami untuk bisa melakukan PBM tatap muka dengan peserta didik. Yang ketiga, mendapatkan izin dari orang tua peserta didik. Ini adalah tantangan juga bagi kami sebagai guru, mengingat ada sebagian orang tua peserta didik yang tidak memberikan izin untuk dilakukan kunjungan. Yang keempat adalah waktu proses belajar mengajar yang menyesuaikan kesiapan belajar peserta didik. Karena terkadang kita guru sudah ready tetapi peserta didiknya belum ready, sehingga jadwal kemudian menjadi fleksibel dan elastis, tetapi tetap guru mengusahakan melakukan pembelajaran yang bermakna kepada para peserta didik. Yang kelima adalah hambatannya itu ada keterbatasan sebagian orang tua mengenai alat komunikasi, sehingga akhirnya mau tidak mau mengharuskan kami untuk melakukan kunjungan kepada peserta didik di rumah orang tuanya, yaitu dengan guru kunjung, sehingga kami bisa melakukan proses belajar mengajar secara tatap muka. Yang keenam adalah ketersediaan waktu dari orang tua untuk mendampingi peserta didik dalam proses belajar mengajar. Harapan SLB Negeri 2 Pangkalan Bun kepada pemerintah yang pertama yaitu adanya pembangunan ruang kelas baru atau RKB untuk Satuan Pendidikan SMPLB dan SMALB, mengingat yang ada sekarang ini baru Satuan Pendidikan SDLB. Kemudian yang kedua,
Kami sangat berharap adanya pembangunan pagar sekolah dan sistem drainasenya. Dan yang ketiga adalah adanya usaha peningkatan kesejahteraan bagi GTT pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, khususnya guru SLB. Harapan kepada masyarakat, satu, membangun kesadaran atau menyadari bahwa anak berkebutuhan khusus memiliki harga dan martabat yang sama sebagai manusia. Dua, menerima keberadaan anak berkebutuhan khusus sebagai wujud dari inklusivitas masyarakat. Tiga, menguatkan potensi unggulan anak berkebutuhan khusus, di mana ini nanti akan mengarah pada kompetensi vokasional anak berkebutuhan khusus. Yang keempat, memberikan kesempatan kepada anak berkebutuhan khusus untuk beraktivitas dan berkreativitas. 5. Mengadaptasikan perilaku interaktif anak berkebutuhan khusus pada masa pandemi COVID-19 ini dengan melakukan mentoring kepada anak berkebutuhan khusus tentang budaya, pola hidup bersih dan sehat, dan tindakan nyata stop KDRT bagi anak berkebutuhan khusus. Nama saya Fatimah SPD. Saya sebagai guru SD di SLB Negeri 2 Pangkalan Bun. Saya bekerja di sini dari tahun 2012, jadi sudah 8 tahun. Karena panggilan hati, jadi saya pengen bekerja di sini, ingin mengajari anak-anak supaya mereka lebih baik. Mereka adalah anak-anak titipan Tuhan yang harus kita sayangi dan harus kita ajak untuk bersosialisasi. Untuk di SLB ini, jadi kita cara mengajarnya yaitu dengan aktif mengajak anak-anak untuk berkomunikasi, bertatap muka, mengasihi mereka dengan tulus. Jadi kalau kita mengasihi anak-anak dengan tulus, mereka juga akan dengan sendirinya akan dekat dengan kita sehingga kita bisa meningkatkan kepercayaan diri anak-anak dan kita gampang untuk mengajak mereka belajar bersama-sama. Saya senang melihat anak-anak itu bermain, bersosialisasi dengan teman-temannya. Jadi mereka terlihat tidak ada perbedaan dengan anak-anak yang normal. Jadi mereka di sini bisa bermain, belajar dan berkumpul dengan teman-temannya. Dukanya ketika melihat anak-anak itu tantrum dan tidak mengerti apa yang kita sampaikan. Jadi mereka kadang mengamuk, kemudian kadang menyakiti diri sendiri. Itu yang paling saya merasa sedih. Pesan untuk orang tua di rumah, jadi kami mohon untuk orang tua di rumah untuk selalu mendampingi anak-anaknya belajar dan beraktivitas sehari-hari. Jadi kami mohon untuk orang tua untuk lebih sabar mendampingi anak-anak berkebutuhan khusus mereka. Mereka adalah titipan dari Tuhan yang harus kita sayangi dan harus kita rawat dengan baik, harus kita dampingi dengan baik juga. Pesan untuk masyarakat yang di sekitarnya mempunyai anak berkebutuhan khusus, kami mohon untuk tidak membuli mereka. Berilah mereka kasih sayang yang sama seperti anak-anak yang lain karena mereka mempunyai hak yang sama. Jangan lihat seseorang dari kebutuhan khususnya, tetapi lihatlah mereka dari kemampuan, keindahan, dan prestasinya.